Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film aksi yang berjudul Monster Hunter. Film ini berkisah mengenai seorang kapten dari prajurit Amerika bernama Kapten Natalie Artemis yang bertugas bersama pasukan khususnya untuk mencari tim daripada prajurit-prajurit yang hilang entah kemana di sebuah padang gurun. Dalam pencariannya itu, tiba-tiba sebuah badai pasir yang sangat besar menimpa mereka. Setelah badai itu berhenti, mereka menemukan sisa-sisa kendaraan daripada para tentara yang hilang. Namun ternyata mereka itu tidak sendirian, karena tiba-tiba sebuah atau seekor monster yang besar itu menerjang mereka. Karena mereka baru tahu atau baru pernah melihat monster sebesar itu, maka tentunya mereka kalang kabut nih. Mereka pun berusaha untuk bertahan hidup dan menyelamatkan diri mereka daripada sang monster. Kira-kira apa yang akan terjadi ya pada Kapten Artemis bersama dengan para prajuritnya? Film ini diangkat berdasarkan video games dengan nama yang sama yang dikeluarkan oleh Capcom. Jujur saja, saya tidak pernah memainkan video gamesnya. Jadi, saya menonton ini tanpa bisa membandingkannya dengan video games yang sudah pernah ada. Sebelum saya menontonnya, saya melihat siapa yang dibalik film ini. Kita bisa lihat bahwa film ini ditulis dan disutradarai oleh Paul W.S. Anderson, di mana dengan namanya itu sendiri kita udah tahu nih dari rekam jejaknya dia itu sudah menyutradarai berbagai film seperti Event Horizon, Alien vs Predator, terus ada saga dari Resident Evil, ada Mortal Kombat yang tahun 1995, ada The Three Musketeers, Death Race, dan banyak film-film aksi lainnya. Dengan hanya melihat rekam jejaknya aja, saya kurang lebih udah mengetahui bahwa saya akan mendapatkan tontonan seperti apa. Sehingga jujur aja, saya tidak terlalu mengharapkan untuk mendapatkan sebuah tontonan dengan naskah yang benar-benar rumit atau dengan naskah yang tanda kutip itu ceritanya berkualitas atau ceritanya bagus nih, yang mempunyai latar karakter keren ataupun latar ceritanya keren. Enggak, saya tidak mengharapkan hal itu karena saya tahu dari jejak rekamnya dari Paul W.S. Anderson ini, kita sudah mengetahui bahwa fokus daripada film beliau adalah aksi, aksi, dan aksi. Yang tentunya tidak dilupakan dengan monster-monster yang ada. Dan memang itulah yang saya dapatkan. Karena saya sudah menyiapkan diri untuk mendapatkan tontonan seperti apa. Dan ternyata yang disajikannya itu sesuai dengan yang saya harapkan atau yang saya duga. Jadi saya masih dapat menikmatinya. Dari premis ceritanya, kalau menurut saya sangat-sangat menjanjikan. Karena ini bercerita mengenai dua dunia yang berbeda yang dihubungkan oleh sebuah portal. Yang satu dunia adalah dunia seperti kita, dunia normal seperti ini. Yang dunia satu lagi adalah dunia yang penuh dengan monster yang berbahaya. Tentunya dengan adanya portal tersebut mempunyai resiko terjadinya pertukaran di mana para monster masuk ke dalam dunia manusia yang pada saat ini tidak ada monster. Nah, sebenarnya ini masih bisa menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik atau menjanjikan. Namun sayangnya yang tadi saya bilang itu seperti jejak rekamnya si Anderson, memang sepertinya beliau itu tidak terlalu fokus terhadap naskah untuk pengembangan daripada ceritanya. Kita bisa lihat di dalam film ini ya, kita nggak tahu nih berarti masa lalunya daripada setiap karakternya, terus abis itu hilangnya bagaimana,
Terus ceritanya itu benar-benar menurut saya sih di sini nih benar-benar nggak ada cerita nih. Seolah-olah di saat menulis naskahnya, Anderson cuman berpikir bahwa pokoknya ini harus ada perang seperti ini, pokoknya ini harus ada monster seperti ini, ada adegan terjebak, ada adegan kejar-kejaran, ada adegan yang mati sini, yang mati situ, adegan yang selamat sini, yang selamat situ. Nah, seolah-olah seperti ini nih. Sehingga bagi beberapa orang yang mengharapkan sebuah cerita yang cukup kompleks atau yang enak diikuti, hal itulah yang membuat mereka itu sangat-sangat kecewa terhadap film ini. Sedangkan bagi mereka yang hanya ingin duduk, terus habis itu makan popcorn sambil minum minuman ringan, dan nonton yang tidak usah mikir, yang pokoknya nonton yang dar atau ada monster yang besar-besar, yang kaiju, yang keren desainnya, yang dimana itu spektakuler kebesarannya, atau yang sangat berbahaya. Nah, itu mungkin misalkan kalau yang seperti itu mungkin akan bisa menikmatinya. Ya seperti saya pribadi ini pas waktu menonton ini ya sudah mempersiapkan segala sesuatu apa yang akan saya tonton atau istilahnya apa yang akan saya dapatkan daripada persembahan Anderson ini, dan akhirnya saya jujur aja masih bisa menikmatinya sebagai tontonan monster creature atau istilahnya para kaiju itu dengan aksi-aksi yang bisa dibilang itu gila-gilaan tapi benar-benar nggak masuk akal sih, benar-benar nggak masuk akal. Ya salah satunya ya dalam arti masa sih monster bisa kalah dengan pedang atau saya dengan kalah dengan bazooka atau dengan panah yang ada bom, tapi dengan pesawat helikopter yang lebih besar lagi kok malah menangan naganya. Itu kan agak-agak aneh juga sih menurut saya ya. Tapi ya itu tadi yang seperti saya bilang itu karena saya ya bisa bilang ini nontonnya sambil ya udahlah nggak usah dipikirin lah istilahnya, ya akhirnya saya enjoy aja. Tapi hal itu bukan berarti kita tidak boleh mengatakan bahwa film ini memang sangat-sangat kurang dalam segi cerita. Bahkan dalam arti untuk actingnya ini benar-benar menurut saya sih sangat-sangat sayang sih ya. Terutama Tony Jaa ini benar-benar tidak dimanfaatkan atau istilahnya tidak diberikan sebuah karakter yang cukup berarti lah. Seolah-olah itu benar-benar tempelan yang benar-benar yang buat ketawa ketiwi, malah kesannya itu ya kayaknya agar tidak terlalu menutupi daripada sang tokoh utama si Milla Jovovich ya. Tapi sayang ini menurut saya ini justru ini agak kurang sreg buat saya. Seharusnya itu dari segi karakter mereka itu bisa ditonjolkan masing-masing nih dan diberikan porsi yang lebih besar lagi dan lebih menurut saya itu lebih seimbang antara Tony Jaa sama Milla Jovovich sehingga mereka ini bisa menjadi satu combo yang keren nih menurut saya. Tapi sayangnya di film ini tidak didapatkan. Overall menurut saya sih film ini merupakan suatu film yang layak ditonton dan cocok ditonton kalau untuk benar-benar mengisi waktu luang yang kalau kita tidak tahu mau nonton apa atau istilahnya kita ingin menghabiskan waktu tanpa pikir film-film yang berat, ya ini cocok nih, film full aksi dengan hiasan monster dan tidak perlu mikir. Nah ini benar-benar untuk melepas penat aja. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Untuk para sobat BB69 yang menyukai episode kali ini, silakan pencet tombol like dan jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol notifikasi agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari review-review kami selanjutnya. See you!